Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi wa nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Kali ini marilah sama-sama kita berdoa anak-anak. Mudahan kegiatan kita hari ini selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan masuk sebagai amal ibadah kita semua dalam menuntut ilmu. Untuk itu, tundukkan kepala kita semua, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi, Bapak ingin lihat dulu absennya ya. Oke, Bapak lihat dari Zoom ini semuanya sudah hadir. Tapi untuk lebih lengkapnya lagi administrasi, silahkan mengisi absen di Google Form yang sudah Bapak sediakan di kolom komentar ya. Dalam pembelajaran kali ini insya Allah kita akan membahas tentang materi jujur. Nah, dalam materi jujur ini diharapkan kalian nanti akan mengerti setelah pembelajaran, mengerti tentang pengertian jujur dengan benar, mengerti tentang dalil nakli tentang jujur, selanjutnya manfaat jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk di kegiatan inti anak-anak. Silahkan kerjakan soal pretest yang Bapak berikan ya, tidak banyak soalnya cuma 5 soal saja untuk melihat pemahaman kalian sebelum materi. Silahkan dikerjakan di Google Form yang sudah Bapak siapkan. Sudah, Pak. Oke, terima kasih anak-anak. Berikutnya silahkan perhatikan keempat gambar yang sudah Bapak siapkan. Oke, terlihat gambarnya ya? Jelas, Pak. Ya, Pak. Kelihatan. Bapak akan bagi menjadi 4 kelompok. Kalian menjadi 4 kelompok. Terus tiap kelompok silahkan membuat deskripsi tentang gambar ini. Ini gambar yang pertama. Untuk kelompok 1 sudah Bapak tunjuk di WA group, bisa dibaca nama-nama kelompoknya. Kelompok 1 diketuai oleh Ahmad Apandi dengan anggotanya yang lain. Oke, selanjutnya kelompok 2. Silahkan perhatikan gambar berikut ini. Kelompok 2 itu ada di grup WA, diketuai oleh Junaidi dan teman-teman yang lain sebagai anggotanya. Siapa? Silahkan dibuat deskripsinya tentang gambar ini. Selanjutnya kelompok 3 kepada Alam Syah dan anggotanya mendiskusikan dan membuat deskripsi tentang gambar 3 ini. Dan yang terakhir kelompok 4, silahkan Ismadi screenshot, membuat deskripsi bersama teman-teman yang lain ya. Nanti dipilih deskripsi yang paling bagus, dia yang dipresentasikan di kelas. Oke, Bapak beri waktu sekitar 5 menit. Tidak usah panjang-panjang, cukup 5 baris saja, 5 baris atau 1 paragraf. Itu sudah cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak izin saya mewakili teman-teman kelompok saya, ada Ika, ada Ani Sofi, ada Ibu Sofia. Jadi hasil kesimpulan rumusan kami saya bacakan Bapak. Kantin kejujuran adalah kantin yang menjual makanan dan minuman. Ya, demikian Bapak. Terima kasih. Oke, luar biasa pemaparan dari kelompok 1. Terima kasih Apandi. Terima kasih kelompok 1 yang sudah menyajikan materi dengan sangat baik. Mudah-mudahan kelompok yang lain tidak kalah ya, bisa lebih baik lagi nih. Oke, kita masuk kelompok kedua. Silahkan kepada ketua kelompok 2. KPK? Saya nanya Pak.
Ya, silakan. Apandi dari kelompok 1. KPK itu kan dikenal sebagai penegak hukum, Pak. Bagaimana integritasnya? Ada pernah pimpinan KPK, Akhil Mukhtar, itu malah korupsi, Pak. Jadi bagaimana perekrutannya? Oke, pertanyaan yang baik sekali dari Apandi ya. Silahkan kelompok 2 menjawab. Terima kasih Apandi atas pertanyaan. Mungkin pertanyaan perlu dijawab Pak. Kayaknya pertanyaan untuk orang tua ini Pak. Jadi saya ingin pendapat Iwan. Ya, oleh pertanyaan Apandi yang kritis dan luar biasa pertanyaannya. Jadi, bagaimana proses perekrutan KPK? Ada yang bisa jawab nggak, teman-teman? Kok bisa sebagai KPK yang seharusnya sebagai... Ya, itu menurut saya sudah benar itu Pak. Tapi kenapa terjadi di situ korupsi? Mungkin terkait dengan keimanannya mereka ya. Jadi mungkin belum pernah mengikuti itu tentang jujur yang ditanamkan pelajaran yang ada di sekolah-sekolah tertentu. Mungkin kejujurannya yang kurang itu Pak. Dalil dalam perilaku jujur itu bisa kita lihat dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 70. Silahkan kepada Muhammad Rizal. Ada Muhammad Rizal. Dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Oke, luar biasa. Jadi dalam surah Al-Ahzab ini disampaikan bahwa wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Hal-hal yang belum dipahami? Saya Pak nanya Pak. Silakan Apandi. Kita kan jujur, tapi boleh nggak kalau kita itu berdusta? Mungkin karena terpaksa. Yang terpaksa seperti apa Pak? Kita boleh sampai berdusta? Oke, pertanyaannya bagus. Silakan teman yang lain, ada yang bisa menjawab? Di dalam Islam kita juga diperbolehkan untuk berbohong dalam keadaan darurat. Seperti yang dicontohkan oleh teman-teman kita tadi bahwa untuk menyelamatkan nyawa orang lain apabila nyawanya terancam, ya kita bisa berbohong, kita boleh untuk berbohong. Terus untuk menyenangkan hati orang tua atau hati istri atau suami kita mungkin saat sudah menikah nanti, maka itu diperbolehkan. Masakannya misalkan keasinan tadi contohnya yang diberikan Husna, terus kita bilang nggak asin kok, enak kok rasanya gitu, cuman hati-hati aja kalau darah tinggi nanti gitu ya. Jadi luar biasa jawaban kalian, hebat semuanya, kalian luar biasa. Jangan lupa mengerjakan soal post-test yang sudah Bapak siapkan di Google Form ya. Mudah-mudahan soal pretestnya tadi jelek, di soal post-testnya bisa bagus, jangan sampai terbalik. Di soal pretest bagus, di soal post-test malah jelek. Itu jadi gagal berarti pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan lebih bagus nanti hasil di post-test. Silakan dikerjakan post-test di Google Form. Jangan lupa untuk pertemuan besok anak-anak dikumpulkan tugas resume. Bapak memberikan tugas resume untuk disampaikan di pertemuan besok ya. Jadi setiap orang wajib meresume tentang contoh jujur dan manfaat jujur dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Bapak ulang. Kalian semuanya wajib nanti meresume tentang contoh jujur dan manfaat jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.
Sama-sama kita Oke, tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.